Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nana sekalian, hari ini kita belajar tentang karakteristik negara-negara Asia Tenggara. Namun untuk pertemuan pada hari ini kita akan membahas bagaimana karakteristik negara Indonesia sendiri. Di sini bisa kita lihat bahwasanya negara-negara Asia Tenggara itu ada 10 negara ya. Indonesia, Vietnam, Filipina, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, Myanmar, Laos, dan Malaysia. Pertama akan kita lihat letak dan iklim. Letak. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau mencapai 13.466 pulau. Luas daratan Indonesia sekitar 1.922.570 km persegi. Sedangkan luas perairan sekitar 3.257.483 km persegi. Nah, jadi kira-kira daratan itu hanya sepertiga dan lautan adalah 2/3. Sehingga Indonesia itu dikatakan juga sebagai miniatur dunia. Nah, dunia kan juga begitu, sepertiga lautannya, sepertiga daratannya, dan 2/3 lautan. Ya, baik nanda sekalian, berdasarkan letak astronomis Indonesia itu terletak antara 95 derajat BT sampai 141 BT dan antara 60 derajat LU sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Indonesia berada pada antara dua benua dan dua samudra. Secara geologis Indonesia merupakan daerah pertemuan antara daratan pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Selain itu Indonesia juga merupakan pertemuan antara lempeng Asia dan lempeng Indo-Australia. Nah, dan inilah yang menyebabkan Indonesia itu berada pada daerah yang labil sehingga banyak gunung-gunung berapi aktif dan juga sering terjadi gempa bumi. Selanjutnya iklim. Indonesia beriklim tropis karena terletak di antara dua garis balik 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 23 derajat lintang selatan. Ini mengalami dua musim, yakni musim panas dan musim penghujan. Selanjutnya kita lihat bentangan alam. Permukaan bumi Indonesia memiliki relief yang beraneka ragam di daratan maupun di lautan. Relief daratan. Di daratan itu ada pegunungan, ada dataran tinggi, dataran rendah, peneplain, dan depresi. Itulah dia ada relief daratan kita. Yang pertama gunung. Puncak tertinggi dari Indonesia itu adalah Puncak Cortes yang berada di Gunung Jayawijaya dengan ketinggian 4.484 meter dari permukaan laut. Kemudian yakni dataran tinggi. Antara di Indonesia itu ada dataran tinggi Dieng, kita kenal, dataran tinggi Magelang, dataran tinggi Bandung, dan lain-lain. Dataran tinggi ini juga disebut dengan plateau. Selanjutnya dataran rendah. Dataran rendah itu kalau di Sumatera berada di pantai Sumatera bagian timur, sedangkan di daerah Pulau Jawa ada di Jawa bagian utara. Yang dikatakan dataran rendah itu adalah ketinggiannya 0 sampai 200 meter dari permukaan laut. Selanjutnya peneplain, yakni daerah yang semula berelief kasar namun karena adanya proses perombakan batuan lapisan dan permukaan bumi oleh tenaga dari luar atau yang disebut juga dengan eksogen,
bisa berupa angin dan juga air hujan, sehingga relief tadi menjadi datar. Nah, inilah yang disebut dengan peneplain. Selanjutnya depresi, ini bagian permukaan bumi yang mengalami penurunan. Bentuk depresi itu bisa memanjang yang disebut dengan sleng, sedangkan bentuk depresi yang bulat disebut dengan basin. Contoh depresi di Indonesia adalah depresi Serayu yang memanjang dari Cilacap, Purwokerto, Wonosobo. Kemudian ada depresi Lembah Semangkok yang memanjang dari utara Pulau Sumatera hingga selatan Pulau Sumatera. Relief dasar laut. Para siswa sekalian, relief dasar laut Indonesia itu sebagai berikut. Yang pertama ada palung. Ada lubuk laut, ada punggung laut, ada selanjutnya gunung laut, ambang laut, dan dangkalan. Itu dia relief laut. Jadi sama juga dengan permukaan bumi. Relief permukaan bumi ada yang datar, ada yang cekungan, ada yang lubuk. Nah, demikianlah dia relief dasar laut kita. Selanjutnya perairan dan penduduk. Nah, perairan, terlebih dulu kita bahas perairan. Perairan meliputi laut, sungai, danau, dan air tanah. Laut Indonesia itu kita tahu kaya dengan berbagai jenis ikan, ya. Jenis ikan ini banyak dijumpai pada laut transgresi yang kedalamannya kurang dari 200 meter. Laut transgresi ini meliputi bagian barat, yaitu yang dikenal juga dengan paparan Sunda. Di Indonesia bagian timur ada paparan Sahul. Nah, ini istilahnya ketika terjadi zaman es dulunya, paparan Sunda ini menyebabkan Indonesia Barat bersatu dengan benua Asia, sedangkan paparan Sahul ini menyebabkan Indonesia bagian timur itu bersatu dengan benua Australia. Selanjutnya sungai di Indonesia berasal dari air hujan. Nah, jadi sungai Indonesia itu ada dua, kita simpulkan. Yang pertama sungai periodik, sumber yang airnya dari air hujan. Yang kedua ada sungai episodik, yaitu sungai yang sumber airnya dari klaster atau salju bercampur dengan air hujan. Nah, ini hanya ada di daerah Papua, yakni sungai Membrano dan sungai Digul. Selanjutnya danau di Indonesia itu pada umumnya menjadi tempat penampungan air dan juga bisa digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik, tempat rekreasi dan irigasi serta perikanan darat. Indonesia banyak sekali memiliki danau, di antaranya yang terbesar itu adalah Danau Toba, Danau Tauti, dan Sentani. Sedangkan di Sumatera Barat sendiri ada kita kenal Danau Maninjau, Danau Singkara, danau di atas, danau di bawah. Selanjutnya penduduk. Di Asia Tenggara Indonesia itu penduduknya paling banyak. Pada sensus 2015 sekitar 255,7 juta jiwa dengan kepadatan 475 jiwa per kilometer persegi. Pertumbuhannya 0,1% per tahun. Ada beberapa permasalahan kependudukan yang masih dialami oleh Indonesia. Nah, ini yang pertama penyebaran yang tidak merata, lapangan kerjaan terbatas, penguasaan teknologi yang masih kurang, serta jumlah penduduk yang besar, ya. Inilah beberapa permasalahan penduduk yang masih dihadapi Indonesia. Terbatas lapangan kerja ini nanti ada kaitannya dengan banyaknya para tenaga kerja kita yang bekerja di luar negeri seperti Malaysia, kawasan Timur Tengah, Korea, dan Singapura. Selanjutnya etnis. Indonesia itu terkenal dengan multi etnis.
etnis yang paling besar itu adalah Jawa, ini sekitar lebih kurang 45%. Ada Sunda 8%, ada Madura 7%, ya, baru yang lain-lainnya. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia, yakni yang merupakan rumpun bahasa Melayu. Agama sebagian besar bahasa Indonesia memeluk agama Islam, yakni sekitar 88%. Dan yang lainnya itu adalah ada Kristen, ada Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selanjutnya di sumber daya alam dan kerjasama Indonesia dengan negara lain. Sumber daya alam Indonesia itu termasuk kaya dengan berbagai sumber daya alam, cuma pemanfaatannya yang belum kita ketahui belum maksimal, ya. Kita juga punya biji besi, punya batu bara, punya ya banyak sekali. Nah, begitu juga nanti dengan itu yang bahan tambang, ya. Selanjutnya juga adapun hasil pertanian Indonesia itu juga masuk yang terbesar, ya, diantaranya kelapa sawit, karet, tebu, dan lain-lain. Kerjasama dengan negara lain, kita juga melakukan kerjasama baik bilateral, regional, ataupun multilateral. Kerjasama bilateral itu antar dua negara, ya, biasanya ini pada sektor ekonomi, yakni dalam bentuk ekspor dan impor. Regional, kita bersahabat dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, salah satunya dalam bentuk kerjasama dalam organisasi ASEAN. Di tingkat Asia Pasifiknya juga ada APEC. Banyak sekali kerjasama yang diikuti Indonesia, baik yang bersifat regional ini. Selanjutnya juga ada kerjasama internasional. Bagaimanapun kita